Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh menikmati hidup dalam hadirat Tuhan. Tidak ada hal lain yang lebih indah dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan di sepanjang hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati hari baru lagi. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan kami bersyukur buat kesempatan hidup di mana Engkau sendiri Tuhan setia menjagai kami. Engkau Tuhan setia menyertai kami. Engkau melindungi kami, menjagai kami dan memberkati kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan semangat yang baru, untuk kami boleh mengawali lagi hari yang baru bersamamu dan menjalani sepanjang hari ini di dalam penyertaan-Mu, sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Seperti Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh datang memuji, menyembah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Sekali berkatakan satu hal yang ku rindu. Amin. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan
kami rindu dalam hidup ini Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari diperhadap-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, amin. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, haleluya, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, amin, satu harian di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu.
dari apapun, lebih dari segalanya. Kami dapat dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab ada Engkau lebih dari segalanya, lebih dari cukup, sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu indah hadirat-Mu. Ada ketenangan dalam hadirat-Mu. Ada damai yang tidak sama seperti dunia berikan bagi kami Tuhan. Sebab damai di dalam-Mu, damai yang sejati, yang menenangkan jiwa kami, yang menenteramkan hati kami di tengah badai sekalipun. Sebab itu kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, dalam lingkupan kasih dan kuasa-Mu, dalam naungan-Mu.
segala yang ada.
Penyembahan kami kepadamu pagi hari ini menjadi ungkapan hati kami bahwa tidak ada tempat lain yang lebih indah selain dalam hadirat-Mu. Sebab itu kami mau semakin dalam mengenal-Mu. Kami mau semakin mengasihi-Mu Tuhan. Karena di dekat-Mu kami tenang, di dalam-Mu kami aman. Sekalipun bumi sedang bergoncang, dunia sedang bergelora, tapi sungguh kami aman, kami tenang, kami tentram, kami damai, tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Karena kami percaya Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kerajaan-Mu takkan tergoncangkan oleh apapun dan oleh siapapun juga. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Kami koram Deo di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh membangun sebuah gaya hidup untuk mengutamakan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Sebab Engkaulah segala-galanya. Suatu pagi hari ini kami mau memulai lagi hari kami yang baru yang Kau beri. Dan kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, dan kami menerima firman-Mu. Sehingga sepanjang hari ini kami renungkan dan kami lakukan supaya Engkau dipermuliakan. Sebab itu kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Buyung. Oke, shalom semua, selamat pagi. Shalom. Kita kembali bangun dalam kondisi tubuh yang sehat. Terima kasih juga buat Pak Heri dan teman-teman memberi kesempatan buat saya untuk boleh berbagi hidup lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam
Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga yang memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan pagi ini ada dua hal yang saya dapat. Yang pertama itu yang saya dapat, kita semua atau saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Jadi di ayat 5 tadi kita lihat telah menghidupkan, dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya selalu mendengar dari orang tua saya, dari orang yang ada di sekeliling saya, saudara-saudara saya, orang yang lebih tua, selalu menganjurkan kita berbuat baik. Karena mereka bilang cukup berbuat baik aja, kalau tidak menyakiti orang atau apapun perbuatan yang baik kita itu bisa menyelamatkan kita atau menolong kita. Termasuk juga dulu karena saya sekolah di Sariputra, setiap minggu saya ke wihara selalu digaungkan dengan dhamma-dhamma dari para biksu atau para orang yang lebih senior yang memberitakan dharma. Sebelum dharma itu diberitakan, biasanya kita membacakan parita-parita. Hingga saat ini juga parita itu ya masih melekat di pikiran bawah sadar saya. Saya masih hafal, itu Wandana, Trisana, Trisila, Tawata, Pancasila, semua saya hafal. Tetapi yang saya sadari pada saat ini, pada saat parita itu saya bacakan, saya nggak ngerti apa tujuan dari parita itu, dan isi dari parita itu sendiri saya nggak ngerti sama sekali hingga saat ini. Hal kedua yang saya lihat beda itu termasuk di Buddha itu kan dulu ada kitab suci yang selalu pada saat kita belajar agama dikasih tahu. Ada Tripitaka, itu sampai hari ini saya juga nggak pernah lihat kitab itu. Beda dengan pada saat sekarang saya percaya Tuhan, ada Alkitab sebagai pegangan yang setiap hari harus kita baca, kita renungkan, kita lakukan, kita praktekkan, dan kita bagikan. Itu hal pertama yang saya dapat. Jadi setiap kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan yang Dia curahkan kepada kita secara cuma-cuma. Dengan iman kita percaya kita diselamatkan. Hal kedua yang saya dapat di sini, di ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hal kedua yang saya dapat, setelah kita diselamatkan, dengan iman kita percaya, dengan kasih karunia Tuhan curahkan dalam kehidupan setiap kita. Yang mau Tuhan kita kerjakan saat ini adalah apa? Yaitu Tuhan mau supaya saya pribadi hidup di dalam kasih karunia itu untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Jadi Tuhan mau setiap kita hidup di dalam
kasih karunia itu sendiri, yaitu melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa yang harus kita lakukan? Yang saya dapat di sini, Tuhan mau setiap hari kita terus mempraktekkan gaya hidup seperti Kristus, yaitu memberitakan kebenaran. Hal kedua yang saya dapat di dalam melakukan kebenaran itu sendiri, terus memiliki gaya hidup Kristus, yaitu apa? Setiap orang yang datang kepada kita bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam kita. Tetapi kenyataannya terkadang saya juga bisa jatuh. Pada saat karyawan melakukan kesalahan, saya bisa jatuh, saya bisa emosi. Tetapi dengan kebenaran firman Tuhan yang setiap hari saya baca, saya nggak sampai jatuh tergeletak, yaitu marah nggak karuan, arahnya nggak tahu kemana. Begitu saya marah aja, Roh Kudus mengingatkan, kamu ini ciptaan baru, harus hidup di dalam kebenaran. Jadi ya sampai hari ini ya, saya percaya setiap kita memang harus konsisten baca firman, seperti yang gereja lokal itu terapkan untuk setiap komsel, 1 hari 1 pasal. Memang itu sangat baik sekali. Kalau dulu awal-awal mulai ABA itu bukan 1 pasal, 10 pasal. Ketinggalan 1 hari itu ngejarnya itu udah harus kayak pelari sprint jarak jauh, jarak dekat. Jadi ya oleh kasih karunia lah sekarang teman-teman ada yang 1 pasal, ada yang 3 pasal, ada yang 5 pasal. Sampai hari ini yang saya jalanin sama teman-teman Pak Heri mereka di 3 pasal. Cuman nanti habis ini saya rencana juga akan merubah ke 1 hari 1 pasal aja. Biar lebih bisa lebih mengerti gitu. Saya rasa 2 hal itu yang saya dapat Pak Heri. Jadi saya berharap kita semua termasuk saya pribadi, hargailah kasih karunia itu sendiri. Dan saya juga diingatkan pagi ini, terkadang saya lihat teman-teman itu tidak mau berubah. Termasuk dulu saya nggak mau berubah, tetap berpegangan pada pemikiran pribadi. Padahal firman Tuhan kan mengatakan yang tidak berubah itu hanya Yesus. Yesus itu kan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi saya percaya setiap kita harus terus berubah sesuai dengan firman Tuhan. Setiap hari kita harus berubah, diperbarui, semakin hari berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saya rasa firman Tuhan pagi ini itu yang saya dapat 2 hal. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Jika teman-teman ada dapat, mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Buyo. Jadi tentu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita terima dengan iman, karena apa yang kita belajar pagi hari ini seperti apa yang Pak Buyung sampaikan, bahwa sesungguhnya hanya oleh karena kasih karunialah kita diselamatkan. Memang hal yang mendasar perbedaannya antara kekristenan dengan semua agama di dalam dunia ini ya di poin ini, Bapak Ibu. Semua agama mengajarkan berbuat baik untuk diselamatkan. Sehingga terkadang kenapa ada begitu banyak orang-orang di luar Kristen jauh kelihatan lebih baik. Karena mereka berusaha melakukannya sungguh-sungguh berbuat baik, karena takut kalau nggak berbuat baik, mereka nggak akan menerima, tidak akan masuk ke tempat yang mereka harapkan. Sehingga mereka berusaha sungguh-sungguh untuk berbuat baik. Nah, tetapi kan di kekristenan kan justru hal yang sangat bertolak belakang, kita ini diselamatkan hanya karena kasih karunia. Karena mau sebaik apapun kita nggak akan pernah bisa menjadi sempurna. Nah, tetapi ingat yang Pak Buyung tadi katakan, ayat yang ke-10 yang ditekankan lagi oleh Pak Buyung,
Kita ini sudah diselamatkan karena iman, karena kasih karunia yang kita terima dengan iman, tapi kita harus berbuat baik. Jadi berbuat baik itu menjadi sebuah DNA gaya hidup, bukan sebuah tuntutan untuk pencitraan. Nah, kebenaran ini yang harusnya benar-benar memerdekakan. Kan sederhananya gini Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu lebih suka karena dengan sukarela, dengan sebuah pemahaman, atau karena dipaksa. Nah, memang pada dasarnya banyak manusia itu suka kalau melakukan sesuatu itu untuk dipaksa dulu. Nah, makanya kadang orang tua harus paksa anaknya, baru anaknya jalan. Nah, tetapi kan kita bukan anak-anak, kita harus menjadi orang yang merdeka karena sebuah kebenaran. Kita menyadari, seperti berkali-kali saya katakan, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru yang sudah menerima anugerah keselamatan, dan kemudian kita memiliki 3 ciri-ciri dasar, yaitu suka menyembah, suka firman, dan suka berbuat baik. Dan berbuat baik ini karena sebuah DNA, berbuat baik ini karena sebuah gaya hidup, bukan sebuah tuntutan. Nah, jadi kebenaran ini yang harus memerdekakan hidup kita. Sehingga kalau kita berbuat baik, ya, karena memang itu DNA kita. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Kita berbuat baik bukan supaya dipuji orang, bukan. Sehingga ketika kita berbuat baik dan orang nggak memuji, kita juga nggak pusing, kita nggak masalah. Karena itu memang sudah DNA kita, itu sudah habit kita, itu sudah gaya hidup kita. Nah, jadi kebenaran ini harus memerdekakan, karena firman Tuhan katakan bagian terakhir, Ia mau, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam perbuatan baik itu. Nah, jadi mari biar dengan kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita belajar, kita renungkan, kita lakukan, itu akan merubah gaya hidup kita. Tadi ketika Pak Buyung juga katakan dia masih hafal semua ucapan-ucapan yang dia ajarkan dulu, yang diajarkan dulu kepada para seniornya. Istri saya juga masih hafal. Nah, kebenarannya saya tangkap hebat ya. Sesuatu itu kalau kita baca, kita renungkan berulang-ulang, seumur hidup lengket sampai sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah firman Tuhan lengket di hati kita? Sehingga seperti pemazmur katakan gini, dalam hatiku kusimpan janjimu, sehingga aku tidak berbuat dosa. Artinya kalau firman Tuhan itu benar-benar menguasai hati kita, ya otomatis sih sebenarnya, otomatis, sekali lagi otomatis Bapak Ibu pasti akan baik. Ketika Bapak Ibu percaya firman Tuhan, sebagai orang percaya, kita sudah menerima kasih. Dan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah kan otomatis keluar Bapak Ibu. Nah tentu bukan hanya sekedar hafalan, menguasai. Walaupun kalau sudah sampai puluhan tahun, sudah nggak pernah mengucapkan pun masih hafal, itu berarti sudah lengket di hati itu. Nah, tapi kan itu tentu ucapan-ucapan yang baik. Saya tanya istri tadi, artinya apa sih? Dia jelasin. Nah, mari sekarang kita isi hati kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Gimana caranya? Istri saya tadi katakan, kenapa dia bisa hafal? Dia sering duduk di rumah temannya, dan di depan rumah temannya ada tulisan itu. Dan itu juga yang diajarin, dan itu yang dibaca. Makanya lengket. Maka seperti Pak Buyung tadi katakan, yuk, jangan jemu-jemu. Makanya selalu poin khotbah saya itu cuma satu, Bapak Ibu, mengingatkan jemaat untuk 4M. Menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, membagikan firman. Kan seperti Pak Boyong, kita baca firman bukan kejar target, dulu 10 pasal, banyak yang KO, mundur 5 pasal, 3 pasal, sekarang 2 pasal nih. Nah, ya nggak apa-apa, kemudian 1 pasal tapi dibaca terus direnungkan, semakin dalam mengenal Tuhan. Jadi pagi hari ini sekali lagi Bapak Ibu, kita dulu seperti itu juga kata firman Tuhan. Artinya dulu kita hidup dalam dosa, tapi kita berusaha untuk berbuat baik. Sama seperti Komsel minggu lalu, ada satu teman yang ngomong gini, dia punya satu teman yang mungkin lagi promosi dan pengen ngajak dia ke Kamboja untuk mengelola satu pekerjaan yang menghasilkan uang dengan sangat cepat, sangat banyak. Nah, yang tahu pasti paham ini kalau berkaitan dengan Kamboja hari-hari ini. Tapi dia sediakan ratusan juta, Pak. Seminggu 1 juta dia siapin, dia bagi-bagi. Ya karena dia pikir
Dia tahu nih, dia tahu sih apa yang dikerjakan itu dosa. Tapi dia pikir dengan dia beramal ratusan juta setiap minggu dia bagi kemana-mana, dia pikir tutup. Tapi saya katakan dengan teman komsel, untuk kau, aku nasihati dengan tegas, gak usah pergi. Karena bukan urusan berapa banyak uang yang bisa kita terima dan kita bagi, tapi kalau nggak di dalam kebenaran. Nah, saya katakan kepada mereka, hatinya sih sudah benar, hatinya masih gini, dia mau memberi. Tapi kan konsepnya, paradigmanya salah. Dia pikir dia bisa beli kebenaran dan keselamatan itu dengan uang yang dia dapat dari hasil kejahatan. Nah, tapi juga sekali lagi bagi kita orang percaya, kita ini sudah diselamatkan oleh karena anugerah semata-mata, jadilah orang baik. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Karena Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, mau sharing apa yang Bapak Ibu alami. Kayak kemarin malam di Komsel saya katakan, ayo sudah 4 tahun kita Komsel nih, Komsel kasih. Coba ngobrol suami istri. Apa sih yang sudah berubah dalam hidup pasanganmu? Nah, tentu banyak hal yang telah berubah dalam hidup kita, semakin serupa dengan Kristus. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau tambahkan. Oke, nggak ada yang mau tambahkan Bapak Ibu. Kalau enggak, kita masuk dalam doa. Istri saya langsung pimpin doa ya, Henggi ya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Bu, lagi buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa hanya oleh kasih karunia-Mu, keselamatan itu kami peroleh. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh baik, sangat baik. Dan Engkau mau supaya setiap kami hidup di dalam perbuatan baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat apa yang sudah Engkau lakukan dalam setiap kami Tuhan. Kami boleh menjadi manusia yang berarti di dunia ini Tuhan. Karena kami berharga di mata-Mu dan Engkau mau kami melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami juga bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Bapak, buat Bapak Ibu Siregar Tuhan, Engkau yang memulihkan kesehatan mereka dengan sempurna di dalam nama Yesus. Hari-hari yang mereka harus lalui Tuhan, dengan pekerjaan yang baru Tuhan, yang membutuhkan tanggung jawab yang besar Tuhan. Kami percaya ada kasih karunia-Mu untuk memampukan Ibu Siregar melakukan pekerjaannya Bapak. Sehingga hari-hari hidup beliau Tuhan boleh berdampak Tuhan bagi banyak orang lain. Dan lebih daripada itu Tuhan, banyak juga orang-orang yang mengenal Engkau, Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan beliau. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang terus menolong, menopang setiap kami Tuhan. Membawa kami boleh lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau pakai kami boleh menjadi alat-Mu Bapa. Bahkan Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau, sehingga kami boleh layani, kami boleh muridkan Tuhan, dan mereka boleh menjadi murid Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan hari baru kami ini Bapak. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan. Pekerjaan yang Engkau percayakan bagi setiap kami Tuhan. Pakai kami Bapa jadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga kerajaan-Mu semakin diperluas di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami bersatu hati, kami melepaskan berkat atas bangsa kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi bangsa. Bangsa kami boleh berkembang terus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang terkenal di mata dunia. Jayalah bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati juga pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, beserta para stafnya,
yang mereka bertanggung jawab atas Indonesia, Tuhan. Tugas-tugas yang dipercayakan di dalam hidup mereka. Bila mereka terus hidup takut di dalam Tuhan, hati nurani mereka boleh tetap murni untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka atas bangsa ini. Kami juga melepaskan berkat Tuhan atas bangsa kami, atas sumber daya alam, bahkan sumber daya manusianya yang ada, Tuhan. Biarlah semuanya itu Bapa boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, menuntun kami, memimpin kami di dalam seluruh kebenaran. Mari Bapak Ibu, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ko Buyung, silakan tutup dalam doaku. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami bahwa kami diselamatkan oleh karena kasih karunia daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pagi ini, setiap kami boleh hidup terus di dalam kebenaran firman-Mu, terus melakukannya, mempraktekkannya, membagikannya bagi orang yang ada di sini kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menghargai kasih karunia daripada-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih jika sebentar kami memulai aktivitas kami, Engkau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati setiap kami yang hadir, juga teman-teman kami yang tidak hadir Tuhan, sehingga mendapatkan berkat yang sama. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.